Mereka dibawa dari Jakarta ke Lampung hanya ingin demo Pak Jokowi, menolak Pak Jokowi. Saya kira orang Lampung yang demo, ternyata orang di Jabodetabek yang dibawa ke Lampung demo Pak Jokowi. Jadi tak usah bilang ini kok di Jakarta ada, di Solo ada, di Lampung ada. Emang kenapa? Apa yang salah? Dibayar siapa? Bisa buktikan kami dibayar dengan siapa? Silakan Anda buktikan. Kalau kami adalah orang-orang dari Jakarta yang dibayar dan ada yang mendanai kami berangkat dari Jakarta ke Lampung. Makanya kalau belum jelas, jangan teriak-teriak dulu. Anda diketawain. Ya, saya dari Lampung. Pengen silaturahmi, ayo sini. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di channel Refli Harun Keren Cadas. Jadi saya ingin menanggapi terkait dengan komentar dari ada yang namanya Fris Alur Boy. Nah, ini videonya nih. Saya demo di Lampung. Mereka demo tolak Bapak Jokowi. Lantas siapakah mereka? Kenapa mereka pakai masker? Saya bongkar. Ibu ini adalah pengikut Roy Suryo di Jakarta. Kok bisa mereka dibawa dari Jakarta ke Lampung hanya untuk demo Pak Joko Widodo? Ini adalah relawan dulu, kawan-kawan saya dulu, yang mana dia ini juga tidak suka dengan Pak Jokowi, tidak suka dengan Prabowo Gibran. Mereka tidak tertarik dan tidak setuju kalau Prabowo Gibran itu menang. Nah, ini relawan-relawan ini. Anda ada rencana untuk 2019 menaikkan Anda Gibran menjadi. Kok bisa ya? Mereka dibawa dari Jakarta ke Lampung hanya ingin demo Pak Jokowi, menolak Pak Jokowi. Saya kira orang Lampung yang demo, ternyata orang di Jabodetabek yang dibawa ke Lampung demo Pak Jokowi. Kamu ketahuan kan? Kita cek yang lain lagi. Sepertinya suara-suara ini saya kenal nih, yang ngomong nih. Dengar ya. Nah, ini pendemo nih. Kenapa mereka pakai masker? Apakah sudah tidak ada lagi? Saya kayak kenal. Di negara ini yang cerdas intelektualnya. Saya kenal ini orang. Nah, ini relawan capres kalah yang tidak suka dengan Pak Jokowi. Jadi mereka ini yang ikut Roy Suryo dan Tito bawa kemana-mana. Kemarin nunggangi demo mahasiswa, mereka juga ada di situ. Kemarin ikut Roy Suryo kemana-mana ke segala tempat, mereka juga. Jadi mereka ini tidak tahu siapa yang biaya mereka. Kok bisa mereka ke Lampung hanya mau demo Pak Jokowi? Cek siapa yang biaya mereka. Mereka ambil duit dari mana? Perjalanan dari Jakarta ke Lampung kan butuh duit yang banyak. Coba cek siapa yang fasilitasi mereka, bawa mereka dari Jakarta ke Lampung hanya untuk mau demo Pak Jokowi. Saya nantang kalian semua. Berani nggak buka masker? Orang-orang di negara ini yang cerdas intelektualnya. Saya kayaknya kenal orang yang keras ini. Kenapa kalian demo harus pakai masker? Hah? Nah, ibu ini saya kenal. Pengikut Roy Suryo. Mereka ini dibawa dari Jakarta ke Lampung untuk demo Pak Jokowi. Kenapa mereka harus pakai masker? Kenapa takut? Saya bongkar bahwa mereka adalah pengikut Roy Suryo yang ada di Jakarta dibawa ke Lampung untuk demo Pak Jokowi. Clear kan? Pak Jokowi ada di Lampung, mereka demo Pak Jokowi. Ternyata bukan orang Lampung, orang Jakarta. Salam hormat, kita bongkar. Kita buka-buka para pembenci Pak Jokowi, para pembenci Prabowo Gibran. Kita tetap solid, tetap lawan mereka. Ya. Nah, Ibu. Itu. Masya Allah.
Tadi sudah kita lihat ya video dari Fritz Alur Boy namanya. Sudah teriak-teriak, ketawa-ketawain kita, Masya Allah. Saya habis kata ya, dengan yakinnya, dengan semangatnya, teriak-teriak, itu yang demo pakai masker. Kenapa pakai masker? Pakai masker, ada yang kepanasan. Ini nggak pakai masker nih, demo juga nggak pakai masker kemarin. Saya nggak pakai masker. Jadi Frit Alur ya, Alur Boy ya, saya pengen ketawa ya. Kami itu asli dari Lampung, paham? Ya, kalau Anda mengatakan bahwa kami adalah orang-orang dari Jakarta yang dikirim ke Lampung, siapa yang bayari, dananya dari mana? Mimpi kali ya. Hah? Tanya dulu yang benar sebelum bicara, semangat 45, nggak taunya salah. Kan malu. Kami dari Lampung. Kalau kami ada di Jakarta menyampaikan aspirasi atau kami di mana menyampaikan aspirasi, itu adalah hak konstitusional, itu konstitusional dan kita punya hak sebagai warga negara untuk berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat di depan umum. Jadi persoalannya kenapa? Kalau kami mengadakan aksi, demo, penolakan, persoalannya apa? Ini negara demokrasi. Kita menyampaikan aspirasi itu dilindungi oleh undang-undang konstitusional. Iya kan? Nah, jadi ketika ada perbedaan, ada yang menerima, ya silakan-silakan aja. Kita juga tidak ada mengkritik yang menerima juga, silakan, itu hak. Jadi, Anda ya, Fritz Alur ya, jadi sudahlah, saya tahu juga siapa Anda. 2019 kita pernah seperti Anda katakan bersama-sama. Ya, ini ada ini video Anda juga nih ya. Saya masih simpan nih. Ini masih ingat nggak coba ya? Anda masih ingat nggak dengan video ini? Presiden Jokowi gagal total. Presiden Jokowi presiden yang gagal. Siapa yang dia berhasil? Dari mana dasarnya? Buktikan ke saya. Ketika MK memutuskan bahwa menolak keputusan, itu bukti bahwa biang keroknya. Jokowi biang keroknya. Jokowi harus dibuktikan. Bukan Jokowi. Itu adalah solusinya. Jokowi harus dibuktikan. Hei Presiden Jokowi Dodo, pemerintah yang paling gagal selama pergantian presiden. Anda paling gagal. Ingat, masyarakat banyak sengsara. Ingat, banyak rakyat yang menderita. Itu video Anda kan? Anda juga pernah teriakin Jokowi, Jokowi itulah biang keroknya. Jadi sudahlah, politik ini dinamis ya. Dan Anda nantang-nantang kami dari Lampung. Coba saya tantang itu, emak-emak dari Lampung, buka semua maskernya. Itu adalah orang-orang Jakarta yang dikirim dari Jakarta. Lucu banget. Kami asli dari Lampung. Gak usah teriak-teriak begitu. Bikin malu aja. Udah teriak-teriak salah lagi. Ya, Anda nantang-nantangin kemarin, nantangin Pak Prabowo. Ada video Anda nantang-nantangin Pak Prabowo. Ya kan, terus Anda juga bilang bahwa kami ini adalah barisan pembenci Prabowo Gibran. Tahu nggak? 2019 itu kami adalah pendukung Pak Prabowo. Berapa bis dulu kita dari Lampung, ketika ada penyampaian aspirasi 21-22 Mei di Jakarta, sampai ada yang tertangkap kawan-kawan saya 13 orang. Bahkan dulu kami mendukung Pak Prabowo itu, datang di peristiwa di Bawaslu itu dari Jakarta itu, dari Lampung itu banyak itu. Ya, nah kemarin kita tidak pilih Pak Prabowo, memang
karena kami menganggap bahwa wakilnya pada waktu itu kan memang belum cukup umurnya, walaupun katanya ada peraturan yang dirubah di MK ya kalau nggak salah, menjadi bisa untuk mendaftar menjadi wakil. Jadi gitu ya, alur Frit alur. Jadi tak usahlah kau teriak-teriak, nantangin Prabowo, nantangin kami emak-emak. Siapa sih Anda? Udah itu udah nantang-nantang salah pula. Anda bisa buktikan, kami ini adalah orang-orang Jakarta yang dibayar. Anda teriak-teriak, siapa yang mendanai? Dananya dari siapa? Hah? Bisa buktikan? Silakan Anda buktikan. Kalau kami adalah orang-orang dari Jakarta yang dibayar dan ada yang mendanai kami berangkat dari Jakarta ke Lampung. Makanya kalau belum jelas, jangan teriak-teriak dulu. Anda diketawain. Ya. Saya dari Lampung. Pengen silaturahmi, ayo sini. Kami tunggu. Iya, itu di media kan dikatakan itu pendukung Jokowinya banyak gitu kan. Kemudian yang menolak cuma sedikit gitu. Jadi begini ya. Memang tidak banyak yang turun dibandingkan dengan kemarin kedatangan Pak Jokowi ya. Tetapi sebenarnya yang menolak itu maksudnya yang tidak pro ya kepada kedatangan Pak Jokowi itu banyak. Tapi tidak semua yang mau dan siap untuk turun ke jalan. Kenapa? Karena ketika penyampaian aspirasi itu kan berisiko. Tidak semua orang siap untuk mengambil resiko itu. Tapi kami tahu, karena kami ada di berbagai ormas, ya, ada di berbagai ormas. Jadi kami tahu bagaimana tanggapan-tanggapan daripada tokoh-tokoh, jamaah-jamaah, masyarakat, gitu. Jadi ketika kami mengadakan aksi kemarin pun banyak mobil yang berhenti, motor yang berhenti, teriak, tiba-tiba teriak, gitu. Tiba-tiba teriak. Adili Jokowi gitu-gitu kan, tolak Jokowi gitu. Kami kasih mic itu, artinya banyak masyarakat yang berempati dengan gerakan kami kemarin. Yang menerima juga mungkin ada juga, banyak juga. Silakan aja. Namanya juga kita di negara demokrasi itu biasa aja. Ada yang suka, ada yang enggak, ada yang terima, ada yang enggak gitu. Kemudian kalau terkait dengan apa namanya prosesi pemberian gelar adat, saya tidak berani untuk berkomentar ya, karena apa? Itu masalah yang sensitif dan saya tidak ada kapasitasnya untuk bicara karena saya bukan tokoh adat ya yang punya berkompeten untuk bicara membahas terkait dengan prosesi kemarin Pak Jokowi diberikan gelar adat itu adalah tokoh-tokoh adat. Gitu. Saya tidak berani masuk ke ranah itu. Karena apa? Karena salah-salah bisa terjadi perang saudara nanti. Ya, dengan informasi yang kita terima katanya pelantikan itu ada beberapa raja yang memang tidak hadir, yang selayaknya melantik itu adalah raja-raja. Nah, saya itu ke sana ranah itu saya tidak berani ya. Jadi itu sangat sensitif dan kalau kami hanya fokus, kenapa kemarin kami menolak Bapak Jokowi? Karena ketika Bapak Jokowi 10 tahun memimpin negeri ini, ada persoalan-persoalan yang sampai hari ini masih membekas karena belum terselesaikan. Misalkan contoh ya, ketika Pak Jokowi 10 tahun ya, terjadi kan banyak pelanggaran HAM. Peristiwa 21-22 Mei di Bawaslu 2019, itu ratusan itu yang dipenjara. Antar provinsi itu banyak sekali yang tertangkap di Polda Metro Jaya itu, termasuk dari Lampung ada 13 orang. 13 orang itu kawan saya.
tertangkap dan disiksa itu mereka. Nah, kemudian yang meninggal juga ada, termasuk salah satunya Harun Ar-Rasyid yang sampai hari ini orang tuanya belum bisa melupakan kejadian itu. Ya. Umurnya 15 tahun itu Harun Ar-Rasyid. Kemudian pembunuhan di KM 50 pengawal Habib Rizik Syihab. Mau siapapun peristiwa itu, apakah ini adalah santrinya Habib Rizik Syihab atau siapa, namanya pembunuhan itu, ya. Satu nyawa itu lebih berharga daripada bumi dan langit. Apalagi mengawal guru dibunuh, ya, dibunuh tanpa uzur syar'i. Sampai hari ini apakah ada keadilan di dalam peristiwa itu? Tidak. Kemudian penerapan hukum yang tidak berkeadilan ketika Bapak Jokowi memimpin negeri ini, misalkan apa? Kita-kita yang ketika menyampaikan aspirasi, mengkritik, ya, pemerintahan pada waktu itu, berapa banyak tokoh-tokoh, ulama, aktivis, mahasiswa yang dipenjarakan? Ratusan orang. Kemudian ya kita lihat, sementara ada contoh, salah satunya Sylvester, pendukung Bapak Jokowi. Sudah inkrah kasusnya di Mahkamah Agung 1,5 tahun. Kasus Sylvester dengan Bapak Yusuf Kala. Apakah di penjara? Padahal sudah inkrah loh kasusnya. Dan kami dengar bahwa pada waktu itu Sylvester itu menjadi komisaris BUMN. Jadi begitu kira-kira kalau persoalan terkait dengan prosesi pemberian gelar dan sebagainya, apakah sah dan tidaknya bukan kapasitas saya, karena saya bukan tokoh adat, tapi yang untuk diketahui dan siapa sih namanya itu, dulu kawan kita juga itu 2019 itu, tadi kan dia teriak-teriak itu ada video dia ya, Frit Alur Boy ya, Frit Alur Boy ya, kami asli Lampung, kami tinggal di Lampung, jadi Anda tak usah teriak-teriak, nanti kan lucu aja lihatnya, udah salah teriak-teriak pula ya gitu. Jadi nggak ada pendanaan dari Jakarta terus kami dikirim dari Jakarta. Lucu. Asyaallah. Makanya kalau cari data itu yang ada yang benar gitu, tahu dari siapa. Kalau kami orang Jakarta, kalau kami sering datang ke Jakarta terkait membersamai penyampaian aspirasi, emang kenapa? Salahnya di mana? Katanya ini emak-emak yang di mana aja ada aksi, dia selalu ada. Di Jakarta, di Solo, di Lampung. Emang kenapa? Salahnya di mana? Apakah itu melanggar undang-undang di negara kita? Enggak. Kita bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dan itu adalah hak kita dan konstitusional, dilindungi oleh undang-undang. Tidak ada satupun yang bisa melarang. Tidak ada. Mau dia bupati kah? Mau dia gubernur kah? Mau dia presiden kah? Yang namanya hak konstitusional dilindungi oleh undang-undang itu tidak ada yang bisa untuk melarang kita. Kecuali memang ada undang-undang yang melarang penyampaian aspirasi. Kami mau ada di Jakarta kek? Kami mau ada di Solo kek? Kami mau ada di Lampung kek? Emang kenapa? Apa salahnya? Itu adalah hak azazi sebagai warga negara. Penyampaian aspirasi itu adalah tuntutan hati nurani ketika melihat ketidakadilan penerapan hukum di negeri ini. Penyampaian aspirasi itu adalah tuntutan hati nurani ketika kita lihat ada pelanggaran HAM yang terjadi. Dibayar siapa? Bisa buktikan kami dibayar dengan siapa?
enak aja dibayar nasi bungkus. Memang keadaan ekonomi hari ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi bukan berarti juga kami orang yang miskin-miskin amat sehingga enggak untuk beli nasi bungkus itu harus ikut apa namanya demo. Tidak hadir banyak hari ini karena mungkin khawatir bahwa di lapangan itu penyampaian aspirasi itu risikonya ya penjara. Kan gitu. Nah, tetapi kalau kita sudah tahu bagaimana di trik-trik kita di lapangan. Kita bukan mau bikin kerusuhan, menyampaikan aspirasi. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi tak usah bilang ini kok di Jakarta ada, di Solo ada, di Lampung ada. Emang kenapa? Apa yang salah? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.